Gerah, jaketnya lepas. Janganlah bang, dingin di sini. Sumpah, well aku diisi sama Bang Bas banyak banget 8. Oke, abis ini aku bakal TMO sama Bang Bas. Bang Bas masih nonton like aku nggak ya? Sini main mak. Oh, Anggi di mana? Posisinya tergantung perempuannya Mbak nangkepin ke laki-lakinya. Kenapa semua cewek pemikirannya gitu ya? Kak mau cerita, menurutku normal nggak sih Kak kalau kita sering ketindihan Ivan Gunawan? Menurut aku itu nggak normal ya, ketindihan Bang Ipan. Hey, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku pernah syuting sama Kak Igun. Kamu cek IG-nya Kak Igun sekarang. Kamu scroll di postingannya paling bawah, ada muka aku di situ jadi talentnya dia. Nggak boleh kamu. Aku baru inget. Aku pernah jadi talentnya Kak Igun. Nggak boleh, bully Kak Igun. Orang tua dulu nggak punya apa-apa, langgeng sampai kakek nenek by the way. Kalau pemikiran kayak gitu menurut aku itu pemikiran laki-laki yang nggak mau nge-provide aja sih. Ya kalau misalnya buat Kak I tell you bilang orang tua dulu aja nggak punya apa-apa, Kak langgeng tuh sampai kakek nenek bener. Kakek aku, nenek aku langgeng bener. Cuman yang pertama, kita kan nggak bisa menyamaratakan zaman dulu dengan zaman yang sekarang yang udah modern, yang udah digitalisasi, yang nyari duit tuh bisa dari rumah, yang nyari duit tuh bisa dari live kayak gini doang gitu. Dan menurut aku kalau kalian cowok-cowok, menurut aku harus dikurang-kurangin sih pemikiran yang menyamaratakan dengan kakek nenek. Menurut aku itu menurut aku mental laki-laki yang nggak mau nge-provide aja. Laki-laki tuh maskulin guys, kalian itu maskulin, perempuan itu feminim. Kalian tuh harus punya sisi maskulinnya loh guys. Sisi maskulin kalian tuh kalian harus nge-provide. Kalian harus menyediakan untuk pasangan kalian. Kalian transferin duit, kalian macem-macem provide itu, bisa duit, bisa waktu, bisa effort. Cewek mana yang nggak keluar sisi feminimnya kalau misalnya punya cowok yang maskulin yang nge-provide? Jadi menurut aku jangan disamaratain sih. Live dari subuh tadi ya, nggak dari jam 6 di rumah Ma Anggi. Masih rumah yang ini, yang di ini masih rumah yang dulu apa sama suami kamu Gi? Cewek gue minta putus karena ngerasa di bawah jir sama gue, padahal mah gas aja. Karena ketakutan Bang Fadlan Nur. Tadi yang aku bilang, kenapa ceweknya Bang Fadlan minta putus karena finansialnya di bawah Bang Fadlan? Karena ketakutan Bang. Alma juga takut kalau misalnya di posisi kayak gitu. Takut karena takut aja gitu, khawatir Bang Fadlan yang memanipulasi hubungannya nanti, Bang Fadlan yang kontrol hubungannya nanti. Yang kayak tadi Alma bilang, Bang Fadlan misalnya dengan Bang Fadlan finansialnya lebih tinggi dibanding ceweknya, Bang Fadlan bisa bebas ngelakuin hal apa aja tanpa sadar hal yang Bang Fadlan lakuin itu sebenarnya nyakitin hati ceweknya. Terserah gue mau selingkuh sama 5 cewek, 10 cewek, ya bodo amat, gue kan punya duit. Sedangkan di situ posisinya Bang Fadlan punya cewek. Nah itu mungkin alasan ceweknya kenapa mundur sama Bang Fadlan sama aku juga kayak gitu. Makanya aku bilang aku pengen punya pasangan yang setara sama aku. Setara aja udah, nggak di bawah aku, nggak di atas aku, yang penting setara. Kalau misalnya aku pengen punya pasangan yang kayak pengen punya pasangan yang ngebeliin aku make up mulu nih, yang beliin aku skincare mulu, ya otomatis akunya juga harus bekerja keras gak sih? Akunya sebagai perempuan bekerja keras untuk sama. Karena kalau nggak sama takut, apalagi cewek ya, yang aku bilang tadi, takut kalau misalnya tiba-tiba aku nggak bisa ngelepasin hal yang udah red flag karena terkendala duit. Kalau udah ngomongin duit tuh pasti
bengkel. Kita udah sakit hati nih, kita udah nggak enak banget perasaannya, tapi nggak bisa keluar bro, karena gue dapet duit dari dia, itu nggak enak banget. Sama aja kayak kita bergantung sama orang. Makanya kalau bisa bergantungnya sama sendiri aja deh. Itu karena komitmen, bukan pemikiran financial absurd. Ih, bener, komitmen tuh bener. Buat Bang I tell you, sebelumnya kamu itu udah menikah belum? Kalau misalnya kamu sudah menikah, kamu bisa komen kayak gitu, ya aku minta maaf kalau misalnya statement aku salah. Cuman kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku melihat orang-orang di sekelilingku, aku melihat keluargaku. Aku mama papaku bercerai. Dari kecil aku lihat, aku nganalisis kenapa ya nyokap bokap gue berantem, kenapa ya di rumah tuh nggak enak, apa sih yang buat nyokap bokap gue berantem, apa sih yang buat nyokap bokap gue bercerai. Ternyata makin gede oh aku tahu ternyata komitmen itu perlu sih buat pernikahan, apalagi bertahun-tahun. Tapi selain komitmen, ya balik lagi ya, ada faktor-faktor eksternal, finansialnya gimana, sikapnya gimana, kasar enggak sama istri, kasar enggak sama suami, kasar enggak sama anak, kayak gitu sih. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku juga melihat orang-orang sekitar juga. Aku belum menikah, aku nggak tahu ketika nikah nanti kayak gimana. Aku bisa berani ngomong kayak gini, aku bisa statement kayak gini karena aku ngelihat orang-orang di sekeliling aku aja. Aku nganalisis dari orang-orang sekitar aku. Kalaupun aku nggak ngalamin ini, ataupun aku nggak nganalisis, atau aku nggak ngalamin broken home, ya aku nggak bakal berani sih ngomong kayak gini. Karena kayak so tau jatuhnya. Jadi makanya aku berani ngomong kayak gini, karena aku broken home, aku ngeliat apa sih yang bikin orang tua gue berpisah gitu. Semoga nanti pas gue udah nikah, gue nggak kayak orang tua gue ya. Apa sih yang mesti dihindarin? Oh ternyata kayak gini. Makanya finansialnya juga dijaga. Karena nanti kalau nikah harus dipikirin tuh finansial untuk anak, sekolah, asuransi, masa depan, apalagi ya kebutuhan rumah tangga gitu kan. Beda sama masih pacaran. Masih pacaran mah kita tanggung sendiri-sendiri ya bang. Skincare saya tanggung sendiri ya. Misalnya cowok saya ganti oli, dia ganti oli sendiri, kagak kita yang bayar. Dan nanti pas udah nikah mah tiba-tiba uang mesti uangnya budget buat di dapur dipakai tuh buat benerin mobil, dipakai tuh buat ganti oli, dipakai tuh buat ke bengkel. Itu komitmen itu benar banget, aku juga setuju. Cuman di luar dari komitmen biasanya banyak banget sih eksternalnya, kayak tadi aku bilang. Nggak hujan, sama kak kita semangat terus. Arga kayak temen aku deh. Dilan, siapa Dilan? Ayo, mana lagi nih komen-komennya? Bang I tell you. Ciho nonton live aku. Oh, aku pikir Ciho temen aku cewek. Pamit dulu deh, ngantuk. Aku baru pulang kerja nih tadi. Oke, semangat. Thank you so much Bang Cuan udah komen-komen nonton live aku. Kakak orang mana? Aku lagi di Bekasi. Coba ada lagi nggak komen-komen dari para laki? Aku ngomong kayak gitu berdasarkan POV aku aja ya guys. Kalau misalnya kalian menganggap statement aku itu so tau atau gimana ya itu balik lagi sih ke POV kalian. Cuman aku bisa ngomong kayak gitu ya tadi yang aku bilang, aku bisa ngomong karena aku ngelihat sekeliling aku ngelihat pengalaman orang tua aku
Jadi makanya ketika aku sekarang belum nikah, kayak 24 tahun sih sebenarnya masih muda ya nggak sih guys? 24 tahun belum nikah ya nggak apa-apa nggak sih? Kakak aku aja nikah, cewek kakakku, aku punya cewek kakak satu, dia nikah umur 28 tahun. Nah aku juga nggak mau. Pokoknya kalau kata TikTok tuh jangan salah pasangan gitu. Jangan salah pasangan, kakakku nikah dulu. Iya, jangan salah pasangan, jangan nyasar di jalan. Kenapa cewek sekarang suka nampakin dada ya? Nggak dinampakin bang, emang dada saya ada. Ngapain dinampakin, emang ada gue. Ngerti semua karena kecemasan, karena lingkup, tapi balik lagi ke progres. Benar. Yang penting sebelum menikah pastikan itu make sure jodoh untuk kalian sehidup semati. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda red flag, mendingan diakhiri aja sebelum nanti anak kalian kenapa-napa. Anak kalian nggak bisa milih, bapak nggak bisa milih, emak, tapi kalian bisa milih pasangan. Makanya itu yang ngebuat aku strong, ngebuat aku kenapa aku suka ngerantau. Aku tuh asli Bogor guys, aku udah 3 tahun kali ya, almost 4, hampir 4 kali di Jakarta merantau. Pas abis pandemi tuh kapan sih guys? 2021 aku merantau pertama kali. Jadi sebenarnya itu yang buat aku kayak, oh ternyata ngerantau itu ngebuat aku jadi makin kuat, makin independen, dan ngeliat ternyata di sekeliling aku tuh, wah ternyata banyak yang lebih dari aku. Mungkin sebelum ngerantau tuh aku ngerasa jadi orang paling tersakitin gitu guys, kayak gila kenapa jahat banget dunia ini sama gue. Ternyata pas aku ngerantau, aku bersyukur banget, ternyata masih ada ya yang lebih dari aku gitu. Itu hal yang aku syukurin. Jadi buat kalian, apalagi cewek-cewek nih yang lagi kuliah, aku juga ngerantau itu pas ini loh, akhir-akhir kuliah, pas baru mau semester berapa ya, pas baru mau pengajuan proposal skripsi tuh, sambil nyari judul buat proposal sambil aku merantau kerja, aku dapat judul di situ. Banyak banget tau, apalagi aku di sini lebih ke perempuan ya, cuman gak ada yang nonton live aku ya, perempuan laki semua nih. Dua 24 mah masih muda anjay, nikmatin dulu ya kan bang, nikmatin dulu kan bang Fadlan. Kan aku udah bilang sama bang Fadlan, nikmatin dulu, sukses dulu sampai nanti aku ketemu yang setara. Pokoknya harus setara, gak boleh di atas, gak boleh di bawah, kita setara. Biar value-nya sama, biar gak ada yang nginjek satu sama lain. Karena kalau jomplang, khawatir salah satu dominan jadinya nginjak-nginjak. Asli orang Bekasi kak? Enggak sih, baru pindah 2 bulanan ini di Bekasi. Aslinya aku Bogor. Tapi kalau progres gak berjalan ya pasti gak akan ke jenjang serius gak sih? Bener kan, nanti ada hukum alam bang. Kalau misalnya emang gak jodoh mah pasti ntar bakal dipisahin kan. Aku mah selalu percaya hukum alam ya. Mau selama apapun pacaran, kalau misalnya udah mau ke tahap serius, ternyata tiba-tiba selesai ya berarti emang hukum alam ya. Aku selalu percaya hukum alam, pasti bakal ada yang pergi datang. Kalau emang gak jodoh mah. Aku kuliah jurusan ilmu komunikasi, makanya aku bacot sekali ya guys. Maaf ya kalau misalnya cowok-cowok di sini yang ngerasa kesel karena aku bacot, karena aku jurusan ilmu komunikasi, jadi emang lumayan berisik ya say. Tahu nggak, laki-laki sekarang banyak yang tulus tapi kalah ekonomi. Jadi balik lagi kan sama hal yang pertama yang aku mention,
provide. Laki-laki kerja. Tahu nggak, laki-laki sekarang banyak yang tulus tapi kalah ekonomi, iya kan? Jadi intinya apa? Kalian itu laki-laki itu maskulin. Harusnya kalian yang di depan, harusnya kalian yang memimpin, bukan laki-laki. Karena di Indonesia ini kebanyakan patriarki, guys. Kebanyakan di Indonesia ini kan kehidupannya kita patriarki kan. Laki-laki yang memimpin, laki-laki yang jadi leader. Kalau perempuan jadi leader tuh di sini di Indonesia masih dibully. Jadi intinya apa? Buat laki-laki, please, kalau misalnya kalian sakit hati, tolong kalian cari kerja. Buat kalian kaya raya, aku yakin banget kalau misalnya kalian sakit hati nih, kalian lempar ke hal yang positif, kalian kerjakan kaya raya, bangun bisnis, banyak duit, demi apapun, cewek manapun banyak banget yang mau sama kalian. Cewek itu feminim loh, yang kau bilang tadi. Cewek ini feminim, pengen di-provide. Kalau misalnya kan punya duit kan bisa nge-provide cewek kan, bisa beliin cewek kalian ini itu. Gayamu mbak, hukum halam. Gak usah didengerin ya Bang Madara. Kalau emang kamu gak suka sama statement aku, keluar aja. Aku cuma pengen yang mau dengerin aku aja. Cewek mah bukan cari yang banyak duit, tapi yang pinter nyari duit. Betul. Aku pernah punya momen kayak gini, guys. Aku itu pernah dideketin sama cowok tajir nih Bang Fadlan. Aku deketin sama cowok, dia tajir. Cuman tajirnya itu bukan karena effort dia, tajirnya itu bukan karena dia punya skill atau effort, tapi tajir karena ya dia meneruskan bisnis keluarganya gitu kan. Otomatis dia tuh jadi apa ya, kalau bisnis keluarga diserahkan ke dia, otomatis kan masa depan bisnis keluarganya tuh ada di tangan dia gitu kan. Nah cuman aku nggak terima dia karena dia nggak bisa memanfaatkan apa namanya, privilege. Dia nggak bisa memanfaatkan privilege yang didapetin dari si keluarganya ini. Dia sadar dia dari keluarga tajir melintir, tapi dia kerjanya cuman flexing, dia cuman kayak nongkrong, dia ke bar, dia bayarin, dia openin table buat cewek-cewek biar seolah-olah dia kayak wah gue nih gitu kan. Biasanya kalau di bar-bar kan cewek seneng ya dibayarin minum tuh, di sama cowok-cowok di opening table tuh senang. Jadi kayak aku nggak terima dia, aku tolak dia. Kayak menurut aku kayak kenapa sih dia nggak bisa memanfaatkan privilege dari orang tuanya itu, malah kayak gitu. Ya semoga bisnis keluarganya baik-baik aja ya sampai nanti. Cuman kan kalau misalnya masa depan bisnis keluarganya nanti kan di tangan dia ya. Kalau dianya aja nggak bener anaknya, atau dianya aja anaknya nggak mau berusaha, nggak mau belajar bisnis, atau nggak telaten, atau nggak tepat waktu, percuma nggak sih guys? Makanya tadi gue bilang roda hidup berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Takutnya sekarang bisnisnya lagi jaya-jaya, tiba-tiba pas dia handle jadi turun di bawah tuh gimana. Menurut aku gitu. Itu makanya aku selalu suka statement kamu Bang Fadlan, bukan cari yang banyak duit tapi yang pinter cari duit. Itu bener banget, pinter nyari duit. Kalau mama aku bilangnya ke aku gini, kamu tuh kalau misalnya punya cowok, misalnya kamu dapetin suami yang tajir melintir, ya udah berarti emang itu rezeki kamu dari Allah. Tapi kalaupun emang kamu nanti dijodohkan sama laki-laki yang nggak yang tajir banget, melintir banget, ya minimal dia itu apa namanya, ada usahanya gitu loh, ada usaha, pinter cari celah gitu kan. Kan yang penting kan kita mah cukup ya guys, ngerasa cukup aja udah alhamdulillah banget. Kalaupun dikasih lebih ya syukur gitu kan. Kalau mama aku sih mikirnya kayak gitu. Yang penting tuh cari cowok tuh dia pinter cari duit, cari celah gitu.
kalau memanfaatkan dari orang tuanya doang dan dia nggak bisa memanage-nya, ngeri ya masa depan kita yang jadi pertaruhannya. Seleksi tuh perlu, emang profit ada, tapi kita juga seleksi juga biar apa? Biar nggak salah pasangan, betul. Biar nggak kayak son TikTok, jangan salah pasangan, betul guys. Makanya kalau aku kalau misalnya nanti aku berjodoh ya sama orang, aku berharap ya udah itu yang tepat gitu loh, kayak karena hidup nggak mau aku amit-amit cerai-cerai gitu, amit-amit nggak mau. Jadi pasti saling melengkapi lah, pasti ada di balik sikap, di balik kelebihan dia pasti ada kekurangan dia yang kira-kira gue sanggup gak ya seumur hidup gue akan menerima kekurangan dia ini gitu. Aku mikir kayak gitu tahu kalau misalnya aku nikah. Kakak sekarang di Malaysia sih Indonesia. Patriarki istilahnya gimana pendapatku kak? Kok bisa nyebut perkataan gitu? Patriarki istilahnya gimana pendapatku kak? Kok bisa nyebut perkataan gitu? Hah, maksudnya gimana sih Bang Masyud? Belum tahu bisa setia apa enggak. Iyalah, cewek senang sama cowok yang berduit biarpun sejelek apapun cowoknya, karena tujuan untuk perempuan itu uang lebih dulu daripada belajarnya. Nggak tahu sih, mungkin ada beberapa cewek yang seperti itu ya Bang Masyud. Aku juga nggak bisa bela diri karena aku punya temen yang kayak gitu. Aku punya temen cowoknya jelek banget guys, bener jelek, tapi duitnya banyak banget. Terus aku bilang ke temen aku, cowok lu kan banyak duit ya, lu beliin skincare ke, lu suruh treatment ke, udahlah biarin aja mak, yang penting gue dapet transferan, gue aman, duit gue aman gitu. Ada kok cowok yang kayak gitu Bang Masyud, dan aku nggak pernah belain. Ada temen aku juga gitu, cuman kalau aku ya gak tau ya, aku tuh orangnya aneh ya tau. Gak sesuai kriteria aku pasti ilfil nih. Apalagi dia punya duit tapi dia bekas temen aku. Dia punya duit lah, pokoknya finansialnya oke lah. Dia mantan aku pasti dia punya keahlian. Maksudnya aku nggak apa ya, pinternya itu bukan pinter berpatokan di akademik doang ya, tapi pinternya luas. Entah itu dia pinter creative thinking, pinter dalam olahraga, pinter dalam bisnis. Pokoknya aku suka sama cowok yang pinter. Kalau misalnya semua mantan aku pasti aku pilih yang pinter-pinternya tuh bukan yang akademik top yang mesti juara 1, ranking 1 terus gitu, enggak guys. Tapi pinternya tuh ya pinternya luas lah, pinter yang di bidang olahraga, berprestasi, jadi jadi pemain futsal, menang terus lomba futsalnya.
pinter di organisasi, pinter di bisnis, atau pinter di dunia industri, creative thinking, content creator. Pokoknya aku selalu suka cowok yang pinter sih. Minimal lu pinter lah jadi laki biar ada yang dijual dari diri lu. Kalau misalnya lu nggak pinter, apa yang mau dijual, apa yang bisa lu hasilin? Sedangkan laki-laki sekarang dilihat aja dari duit, ya kan? Makanya tadi ada yang komen, Kak, sekarang tuh cowok tulus tuh kalah atau Kak sama cowok berduit ya. Jadi intinya apa? Kalian harus punya value, kalian harus pinter biar kalian nggak diinjek-injek sama cewek. Makanya aku suka cowok yang minimal lu pinter deh, pinter lu mau ngapain aja yang penting lu pinter, ada hal yang bisa dijual dari diri lu, ada value-nya gitu. Lu tuh nggak cuman sebatas gabut, nggak cuman sebatas meratapi nasib gitu. Jadi kakak lebih milih yang pintar cari duit atau yang tajir melintir? Pintar cari duit. Kalau dia udah pinter cari duit, otomatis dia bisa nge-provide aku nanti, ya kan? Kalau misalnya aku punya pasangan yang sebatas tajir melintir, tapi tajir melintirnya karena bawaan orang tua, dia nggak bisa memanfaatkan privilege yang dari orang tua, itu percuma. Makanya yang tadi aku bilang loh, aku meneruskan bisnis keluarganya. Cuman dianya kayak cowok-cowok yang masih pengen kebebasan, cowok-cowok yang masih pengen caper-caper, masih pengen flexing gitu ke cewek-cewek yang kayak ya udah gue kaya raya, ya udah emang kenapa semua cewek juga pasti mau sama gue. Nah itu kan kayak aku kayak apa sih lo gitu. Aku masih kayak skip banget deh gitu. Kecuali ya lo kaya karena usaha lo, ya itu masih oke lah. Tapi kalau usaha karena orang tuanya melanjutkan bisnis keluarga, apa? Kalau kamu nikah karena mau cuman uang nikah aja, atau kalau kamu nikah karena mau cuman uang nikah aja sama saudagar kaya biar tahu deh. Kalau kamu nikah karena Bang Angga, maaf banget, aku nggak ngerti pertanyaan kamu, maksudnya apa? Boleh dikasih titik koma nggak? Karena aku suka kesel guys, kalau misalnya siapapun, teman-teman aku nih, kalau ngechat aku panjang lebar dan nggak pakai titik koma, aku suka marah. Lu bisa nggak pakai titik koma?